Oke. Nah. Oke. Kembali ke dasar dulu ya. Apa sih kita tujuannya belajar elektronika? Buat reparasi laptop. Ya, itu tujuan utama saya. Mahalisa. Tapi kenal nggak apa sih itu elektronika? Karena kebanyakan orang yang baru mulai belajar terjun di dunia reparasi, mindsetnya adalah solver. Oke. Tapi mereka lupa bahwa yang dikerjakan itu adalah perangkat elektronik. Dan untuk kita bisa tahu perangkat elektronik, Anda bukan belajar reparasi. Kalau kita mindsetnya bagaimana cara memperbaiki suatu sirkuit, yang ketemu jalan buntu. Karena nggak ada jalan terbuka di situ. Nah, apa yang mau diperbaiki sedang kita tidak tahu apa yang akan diperbaiki. Jadilah, makanya saya tekankan sekali di laptop akademi ini, semua yang belajar harus punya basic yang kuat tentang elektronik. Karena dengan belajar elektronik itu kita tahu bagaimana cara kerja suatu sirkuit. Sebenarnya elektronik itu apa sih? Elektronik itu sebuah ilmu, ya, yang mempelajari tentang bagaimana rekayasa. Apa yang direkayasa? Satu, arus. Dua, tegangan. Sebuah sirkuit bisa bekerja karena ada aliran energi ini, ada aliran energi arus, ada aliran tegangan. Keduanya ini kita sebut dengan energi listrik. Nah, dalam melakukan analisa sebuah sirkuit, yang perlu kita pikirkan adalah pertama kali listrik masuk dari mana, keluarnya lewat mana. Itu pertanyaan pertama yang harus kita munculkan di benak kita ketika melihat sebuah sirkuit. Oh, ada sirkuit contoh seperti ini. Kalau Anda hanya lihat sirkuit seperti ini, bingung apa ini gitu kan. Nah, munculkan pertanyaan dulu, masuk lewat mana, terus akan kemana, bagaimana caranya dia bisa menuju ke sana. Nah, baru kita lihat komponen yang digunakan apa. Ada transistor, ada resistor, ada MOSFET, ada induktor. Terus kita ingat lagi, apa yang terjadi ketika arus dan tegangan melalui sebuah transistor? Apa yang terjadi pada arus dan tegangan ketika melalui sebuah resistor? Dari situ akan mulai terbentuk, nanti akan terwujud di benak kita tentang, oh ini listriknya, alirannya wujudnya seperti apa. Jadi jangan langsung apa yang rusak. Kalau Anda nggak tahu dari mana harus kemana, Anda nggak tahu di mana jalan terputus. Goalnya kan belum jelas, ya kan? Nah itu kenapa kita harus pelajari elektronika ini. Contoh kemarin kita pelajari tentang resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan dan juga membatasi arus. Ternyata listrik ketika melalui sebuah resistor dia terbagi, oke, dan arusnya juga terhambat. Semakin besar sebuah hambatan, semakin lemah arusnya. Itu hubungannya. Makin besar sebuah hambatan, makin lemah arusnya. Dan besarnya tegangan terbagi rata ke seluruh, terbagi rata terhadap nilai hambatan. Oke. Besarnya arus itu adalah besar tegangan dibagi oleh hambatan. Contoh 1 ampere. 1 ampere kita kenal dengan 1 volt per ohm. 2 ampere 2 volt per ohm dan macam-macamnya lagi. Nah, andai kata contoh kita lihat benda seperti ini sebuah sirkuit elektronik
SMPS 51125. Kemarin yang dilakukan sudah sekilas ya, kita coba praktekkan analisis bertahap. Pikiran kita pertama kali masuk, mana input tegangannya? Oke. Input tegangan bisa juga bagaimana sih membedakan input antara output? Ya. Kita mesti tahu mana yang sirkuit pendukung, mana sirkuit supply dayanya. Dari nama juga bisa kelihatan. In, input, V plus, disable out, itu tegangan utama. Di sini terlihat sirkuit masuk dari V-in, ternyata menyuplai MOSFET, ya, baru keluarnya di VO2. Masalahnya ini masuk supaya bisa sampai ke VO2, si MOSFET harus bisa hidup. Sebetulnya hidup matinya MOSFET dikendalikan oleh DRV H dan DRV L. Berarti kita harus pelajari cara kerja. Tuh. Kemudian pada IC tersebut juga terdapat sebuah regulator linear, VREF 3, VREF 5, VREF. Bagaimana cara agar tegangan pada regulator tersebut keluar? Kita pelajari datasheetnya. Jadi bersabarlah ketika kita ingin melakukan sebuah reparasi, pahami dulu cara kerjanya, baru kita mulai berpikir bagaimana memperbaikinya. Kalau ujuk-ujuk istilahnya orang Jawa, langsung cari tahu bagaimana reparasinya, stres. Karena you never know what you do, what you are doing. It's just, ya kayak menari di awang-awang, nggak ada yang nonton, bingung juga gitu kan. Pastikan Anda benar-benar paham kenapa ini harus diukur, bagaimana mengukurnya. Terus kenapa kok diukur itu? Ya, karena andai kata sebuah IC tidak bekerja, pertama kali pertanyaan yang harus diajukan apa? Andai kata kita ketemu sebuah IC tidak bekerja, tegangan masuknya ada tidak? Tegangan kerjanya ada tidak? Kedua, sebuah IC sebelum bekerja dia harus mendapatkan perintah. Berarti kita harus cek lagi kemudian perintah kerjanya ada tidak. Langkah berikutnya, baru kita menuju ke outputnya. Outputnya apakah langsung begitu saja keluar dari IC atau butuh sirkuit pendukung? Nah, itu kita pelajari di sirkuit. Contoh regulator tegangan, linear regulator, begitu ada input maka langsung ada output. Tidak butuh sirkuit pendukung tambahan, hanya butuh perintah saja. Input daya, perintah enable menjalan, outputnya keluar langsung. VREF 3, VREF 5. Contoh kemarin kita praktekkan V-in ada, EN0-nya kita adakan, ya, VREF-nya keluar. Oke. Itu linear regulator, sesederhana itu. Tapi kalau pada switching regulator SMPS seperti ini, lebih kompleks lagi. Ternyata sudah ada VREF, si sirkuit SMPS-nya sendiri pembangkitnya yang butuh suplai daya tambahan. Kemudian sirkuit pendukung di luar harus dalam kondisi bagus karena dia menggerakkan MOSFET. MOSFET-nya harus bagus. Hitungan bagusnya bukan hanya sekadar konslet atau tidak. Contoh semalam Pak Ketut temukan ya, ternyata gate charge-nya tidak mampu menyimpan energi, menyebabkan switching gagal. Padahal MOSFET diukur nggak konslet. Switchingnya gagal. Setelah ditetapkan juga jam 3 pagi ya. Hampir jam 3 pagi. Karena bertahap satu-satu. Berhubung itu kecelakaan kerja, jadi disisir satu-satu, semua bagian dipastikan bagus, dan terakhir ternyata ketemukan MOSFET yang tidak baik. Selain MOSFET, kita butuhkan kapasitor yang bagus juga. Parameter kapasitor ada dua, ESR-nya, kapasitansinya, untuk menentukan bagus atau tidaknya. Tapi kalau menentukan cocok tidak dipasang di situ, besar kapasitansi sama level tegangannya. Jangan lebih besar, jangan sampai tegangan yang masuk ke kapasitor lebih besar daripada kemampuan si kapasitor itu sendiri. Kemudian di sini ada sirkuit BST, boost supply untuk bootstrap.
untuk menambah daya ke op amp driver MOSFET yang high side. Fungsinya apa tuh? Push. Menambah daya. Namanya. Nambah daya untuk driver high-nya kan di dalam MOSFET ini kan. Ini contoh sirkuit ini VBST masuk ke dalam suplai daya ke op amp supaya bisa keluar lagi dayanya. Kalau ini bus supply-nya rusak, nggak akan terjadi proses switching juga. Yang hack ya, yang low nggak ya? Belum, tidak perlu kita masuk supply daya. Itu perlu kita jadikan perhatian. Nah, kok bisa tahu kayak gitu gimana? Ya sebelumnya kita pelajari cara kerjanya dulu. Sehingga apa? Kalau kita sudah tahu cara kerja, kita bisa berikan pertanyaan yang benar kepada sirkuit itu. Pikiran kita bertahap.